Halo, welcome back to my channel Devina Siti Hapsa. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron. Hayo, siapa yang tahu nih tentang konfigurasi elektron? Nah, kebetulan di tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menentukan periode dan golongan dari unsur-unsur yang ada dalam tabel periodik unsur. Oke, lanjut. Kita mereview sedikit ya, atau mungkin yang belum tahu belajar, ini konfigurasi elektron ini ada 3 nih berdasarkan aturannya. Tapi konfigurasi elektron itu sendiri apa sih? Konfigurasi elektron itu adalah penyusunan elektron di dalam atom berdasarkan tingkat energinya. Nah, dibedakan menjadi 3, konfigurasi kulit, teori atom Bohr, konfigurasi subkulit, aturan Aufbau, sama penentuan golongan dan periode. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, jangan lupa apa? Like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang kalian punya. Oke, maaf ya suaranya agak seperti ini, karena ini saya melakukan rekaman lumayan malam, jadi ya suaranya jadi seperti ini. Oke, itu intermezzo dulu. Nah, di konfigurasi kulit, yaitu teori atom Bohr, ini khusus untuk golongan A. Apa sih golongan A ini? Nah, di sini kan ada inti atom. Di inti atom ini ada subkulitnya K, L, M, sampai seterusnya. Ini hanya penyimbolan untuk penamaannya. Untuk khusus di subkulit K, berarti N-nya pasti 1. Sampai seterusnya 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Dan elektron maksimal atau yaitu 2, 8, 18, 32. Ini sesuaikan dengan subkulitnya. Khusus untuk golongan utama pada aturan atom Bohr. Nah, kita kasih contoh nih. Gimana sih contohnya? Contohnya, kita tahu tabel SPU atau sistem periodik unsur nomor atom Na yaitu 11. Nah, berdasarkan aturan ini, berarti kan dia 2, 8, 10. Lebih 1 kan? Nah, cuman karena ini elektron valensi adalah elektron yang mengisi kulit terluar atau yang terakhir nih di sini nih. Ingat, ini maksimal berapa tuh? Kita lihat, maksimal 18. Sementara ini 11. Berarti kan kita ngambil yang 1 aja. Oleh karena itu, karena dia belum maksimal 18, makanya dia harus berikatan dengan unsur lain. Cuman kan di sini hanya untuk contoh konfigurasi kulit aja, jadi kita kasih contoh yang ini. Begitu juga sama dengan Br dan Ba. Elektron valensinya apa? 7. Elektron valensi Ba 2. Coba deh kalian hitung. 2, 8, 18, 7. Benar nggak sih 35? 2, 8, 18, 18, 8, 2. Benar nggak sih 56? Seperti itu. Tapi ini hanya untuk aturan di atom Bohr. Karena dia memiliki kelemahan khusus di golongan utama aja, golongan A. Sementara kita juga punya golongan B, yaitu golongan transisi, golongan B, atau disebut transisi, tidak bisa digunakan. Makanya dibuatlah aturan lagi, yaitu aturan Aufbau. Apa nih Aufbau? Aufbau itu pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini bahasa yang bahasa ini nih pohon Natal. Mirip-mirip pohon Natal. Kenapa disebut pohon Natal? Soalnya habis dari 1S ke sini, nanti dia melingkar ke sini. Tuh. Habis itu dia melingkar ke sini. Terus ke sini lagi. Nah, nih. Berarti kan jarak modelnya jadi seperti pohon Natal. Maksudnya melingkar ini seperti apa? Maksudnya penulisannya. Jadi, yang awal pertama harus 1S dulu. Setelah 1S, ingat, S itu maksimal 2, P itu maksimal 6, D itu maksimal 10, F itu maksimal 14. Jadi 1S pangkat 2. Habis itu lanjut turun ke bawah
2s pangkat 2. Habis itu lanjut lagi ke sini. Berarti 2s apa lagi? 2p pangkat 6. Lanjut ke 3s pangkat 2 sampai seterusnya. Ingat, ini hanya maksimal dari elektron valensinya. Jadi kalau misalnya balik lagi ke contoh Na yang hasilnya 11, jadi dia nggak nyampe 2 ini atau 6. Kan pasti ada yang berkurang 1 elektron. Oke. Kita lanjutin nih. Nah, di sini ada bentuk, maksudnya apa sih ini? Aturan apa lagi sih ini? Nah, ini adalah pengisian orbital. Gitu. Ingat kan, selain aturan Aufbau ada aturan Hahn, Pauli. Nah, coba silakan teman-teman atau adik-adik untuk mencari di Google. Sekarang kan internet udah banyak nih, bisa Google, AI, ChatGPT. Nah, ini nih pengisiannya. Nah, pengisiannya ini maksudnya apa? Pengisian di satu kotak ini hanya maksimal 2 elektron. Dan penulisannya harus sesuai urutan. Pertama ini dulu, baru ke sini. Begitu juga kalau misalnya apa yang golongannya 6, elektronnya 6. Ya kan? Bentar. Kita rapikan dulu. Yang golongannya 6. Ouch. Nah, bagus kan? Jadi agak sedikit rapi, tapi ini kekecilan sepertinya. Bentar, kakak gedekan dulu. Nih, lupa juga sih kayak mau ini. Share. Oke. Ya, ini kira-kira aja lah ya, harusnya lurus nih. Aduh. Ya, pokoknya begini. Udah makin aneh-aneh, intinya tuh maksudnya 3 gitu kan. Udah bagus satunya kurang. Emang agak greget sih menuliskannya nih. Nah, penulisannya kayak gimana? Ini yang atas dulu, tuh. Wah, 3. Ingat kan 6 maksimal, jadi 4, 5, 6. Dan penulisannya harus yang kayak atas ke bawah gitu. Oke? Ini untuk maksimal 2, 6, 10, 14. Misal di P-nya ini setelah pakai rumusnya elektronnya 5, ya berarti di sini dihapus aja. Ini cuman sampai ini cuman sampai segini. Begitu. Oke? Kalau misalnya ininya 5 elektron. Oke, next. Ini ada contohnya nih. Dalam penulisan konfigurasi elektron nih, perhatiin banget. Karena ini yang biasa digunakan pada zaman tingkat SMA, pada tingkat kuliah juga mulai menggunakan konfigurasi aturan Aufbau. Bukan konfigurasi Bohr. Kalau Bohr mungkin bisa digunakan tapi hanya untuk golongan A. Jadi di golongan Aufbau, ingat yang urutannya tadi yang seperti ini, yang pohon Natal tadi, 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 1. Meskipun elektron valensinya 2, nih maksimal 2. Tapi karena nomor atomnya 11, berarti ini kan 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6, 10. Ya kan? 10 berarti sisa 1. Berarti ini hanya 1. Elektron valensinya apa? 1. Begitu juga seterusnya. Nah, ini juga seterusnya. Tapi khusus untuk yang ada P di ujung, itu harus berteman atau berpasangan. Makanya di sini ada tulisan NS tambah NP. N ini artinya S-nya ini elektron valensinya, N-nya ini yang untuk bagian depannya ini. Oke? Nah, lanjut. Di sini kan P-nya 4. Berarti elektron valensinya bukan 4, tapi ditambah di depannya yang S, yaitu 2. 4 tambah 2 sama dengan berapa? Betul, 6. Makanya disebut bilang elektron valensinya 6. Ini untuk golongan, ingat,
hanya golongan A. Kenapa? Golongan A itu hanya terjadi di S dan P. Kalau golongan B atau golongan transisi itu ada kodenya yaitu D. Nah, D itu pun juga sama, tidak bisa sendiri, harus berpasangan dengan huruf S. Makanya 2 tambah 1, 3. Makanya elektrovalensinya 3. Makanya sesuaikan urutannya. Habis 4S ini, ya kan? Lanjut ke sini 3D. Nah, jangan sampai salah. Terus, ini ada penulisan penyingkatan. Kan banyak ya, konfigurasi aktor bisa sampai 100, sejuta, dan lain-lain ya gitu. Ini analogi aja sih, ini nggak nyampe sejuta juga, sampai 50-an gitu kan. Nah, kebetulan kita tahu HE itu balik lagi 1S pangkat 2, berarti ini disingkat HE. Dan penulisannya ini hanya untuk golongan apa? Tahu nih golongan apa? Golongan 8A. Bener gak nih tulisan angka Romawi 8-nya? Coba dicek. Golongan ke-8 atau disebut juga dengan gas mulia. Kenapa disebut gas mulia? Karena dia stabil. Karena elektron valensinya penuh atau elektronnya penuh, jadi tidak perlu atau tidak kekurangan elektron. Makanya dia sukar atau sulit untuk bereaksi dengan yang lain atau berpasangan dengan yang lain. Nah, kalau sudah HE bisa juga disingkat nih NE. AR sama KR. Apa sih maksudnya HE, NE, AR? Nih kita kasih contohnya CA. Ya kan? Kita tahu penulisan standarnya seperti ini. Yang Aufbau. Cuman kan itu panjang ya gitu loh untuk nulis dengan waktu. Apalagi kalau udah ujian. Itu kan kita perlu mepet banget dong gitu. Jadi kita tulis, kita tahu AR itu 18. Ya kan? Berarti 2 tambah 2 tambah 6 tambah 3 tambah 6 totalnya 18 kan? Nah, sisa berapa yang hasilnya 20? Berarti sisa 2. Sesuai aturan pohon Natal tadi, setelah 3P, selanjutnya 4S pangkat, sisa berapa tadi yang di sini? 2, makanya ditulis di sini 2. Oke. Oke, 4S pangkat 2. Nah, terus penulisannya udah kita singkat aja. Kita tahu AR-nya ini 18. Jangan lupa penulisannya seperti ini, yang ada tutup kurungnya seperti ini, ditambahin AR. 4S pangkat 2. Oke. Nah, ini merupakan konfigurasi singkat, penulisan singkat. Oke, ini ada penulisan konfigurasi ion dan positif dan ion negatif. Nah, untuk selanjutnya kakak akan bagi untuk jadi part kedua. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Tunggu aja video terbarunya yang bakal diupload untuk part 2. Jadi jangan lupa apa lagi? Like, comment, subscribe, dan komen di bawahnya kalau ada yang tidak mengerti atau dipahami. Karena ini juga udah jam 11, kita cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Thank you so much. See you next time. Bye-bye.